restoran, silakan. Tapi kalau untuk yang pengecualian 11 item itu tetap mereka secara normal karena kita itu terkait masalah kebutuhan masyarakat. Tapi Bu, yang kita pastikan mall-mall tetap buka ya? Apa? Mall-mall tetap buka tapi dengan penegasan protokol Mall-mall ataupun apa itu di luar pengecualian mereka tetap buka tapi dengan 5 jam dengan mengedepankan protokol kesehatan. Kalau hotel Bu, Iya, itu tidak kita atur. Jadi diserahkan kepada masing-masing. Tolong dipelajari yang kemarin aturan-aturannya kan sudah sebenarnya sudah kita share kan ke media. Jadi itu tidak diatur bahwa misalnya dari jam 11 sampai jam 4, 5 jam enggak. Jadi semuanya kita serahkan kepada pelaku usaha silakan, tapi dibatasi 5 jam dengan catatan yang tegas protokol kesehatan. Apa saja? Cek suhu, jaga jarak. Misalnya kalau punya restoran ya nggak boleh bangkunya berdekatan. Tempat kasir misalnya antrian juga harus ada jaraknya. Seperti itu, tetap mengedepankan protokol kesehatan. Seperti itu intinya. untuk hotel. kalau untuk hotel Bu, Nah kalau hotel tetap buka, tapi untuk kegiatan-kegiatannya sifatnya seperti hiburan, kumpul-kumpul apa itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi kalau mereka mau datang ke hotel untuk menginap, boleh, ya kan? Memang tujuan hotel seperti itu. Tapi kalau untuk kumpul-kumpul massa, itu yang tidak diperbolehkan, sehingga mengakibatkan penyebaran virus ini semakin cepat. Menikah pun tidak diperbolehkan dulu ya Bu ya? Bukan tidak bukan boleh. resepsi. Kalau itu tetap ketahuan. Untuk pasar, kebijakannya adalah ada dua hal. Tiga saya ngomong dua. Yang pertama kita mengedepankan masalah belanja online atau daring. Daring, tolong itu disampaikan juga sama kawan-kawan. Biar tidak bertanya terus. Daring belanja online. Yang kedua pasar berjarak, physical distancing, social distancing. Ya, berjarak. Makanya kita atur pasar itu jangan sampai pada dempet-dempetan. Jadi antara pembeli itu kayak bisa tidak senggolan, bukan kayak pasar senggol, tapi betul-betul berjarak sehingga orang yang keluar hilir di situ, pembeli maupun penjual, kita usahakan tidak bertemu terlalu berdekatan. Yang ketiga menerapkan protokol kesehatan. Ada wacana untuk sistem ganjil genap nggak untuk pasar seperti di Jatim? Seluruh informasi, seluruh ide yang kira-kira memang bagus, kenapa tidak itu kita terima, kita akomodir dan kita terapkan di Kota Palembang. Selama ada ide-ide yang cukup kreatif yang untuk mengatasi masalah ini, tentu kita akan terima. Sama seperti yang disampaikan oleh Adi tadi ya, bahwa ada pasar yang Sistem ganjil genap. sistem ganjil genap, bukan hanya lalu lintas kan? Kenapa itu? Tapi kan tentu kita harus kembali lagi dengan suasana masyarakat juga. Apa mungkin itu bisa dilakukan? Untuk tahapnya seperti sekarang saja, misalnya jaga jarak, sudah itu daring, itu masih dalam tahap terus kita coba masuki terus, sosialisasi terus. Aduh, untuk pasar ini ditutup kemarin Bu. tidak ada sayang, itu semuanya sudah kita lakukan. Bukan hanya Pol PP, Dishub juga kita taruh di sana, Dishub, Pol PP, TNI Polri, mereka juga ke lapangan untuk mengatur segala sesuatunya. Kita bekerja sama dalam tim gugus tugas, semuanya sudah kita lakukan. Jadi bukan hanya Pol PP di sana, tapi kan kita ini ada keterbatasan ini juga ya, keterbatasan personil ya. Hari ini kita hadir pasar Mabang, sudah kita kondisikan, sudah kita kasih tahu, sudah kita edukasi, sudah kita atur. Berjalan seminggu, minggu depannya balik lagi. kita sibuk dengan pasar yang lain, balik lagi. Jadi pada dasarnya kembali lagi ke masyarakat. Kesadarannya. Kalau ada yang bertanya, PSBB ini sebenarnya sampai kapan sih Bu? Apa nih normal ini kapan diberlakukan? Jawabannya ada pada Anda semua, pada masyarakat. Masyarakat semakin aware, semakin dalam arti peduli terkait masalah kesehatan, mengikuti protokol, COVID menurun, PSBB otomatis diberhentikan, new normal kita berlakukan. Tapi kalau sebaliknya, jawablah Dewi. Untuk belanja daring itu seluruh pasar kita sudah Iya, ada? iya. Kita ada berapa pasar Bu? Ada 18 pasar. Iya, 18 pasar untuk pasar negeri ya, pasar yang milik pemerintah. Tapi kalau untuk yang swasta sama swasta sekitar 30-an. Semuanya sudah menyediakan layanan daring Bu ya? Sudah. Untuk pasar yang tutup sudah kemarin, Bu? kita buat. Pasar yang tutup kemarin Bu gimana Bu? Iya, itu pasar tutup kan karena apa? Karena ada Apa yang itu? Nah itu gimana? positif. Nah itu sudah di rapid test kan? Dapat informasi memang ada 1-2 yang mungkin karena dia pasar di luar ya, di luar
bukan di dalam lingkungan di dalam lingkungan pasar Memabang sendiri, tapi yang pasar liar itu ya Baritata. Tidak salah lagi Bu Fitri Nila, sudah tegak niat di situlah, sudah dikasih tahu. Tapi ternyata memang yang kita jadi khawatir akhirnya kejadian kan. Nah, terpaksa pasarnya ditutup sementara Yang di sampai Kebun dengan Semai, masa inkubasi 14 hari. Yang di Kebun Semai. 14 hari. Izin soal penyaluran Pasar itu berapa porsi? Kalau untuk yang Lemabang, setahu saya ada satu ya, satu atau gitu. Saya belum pegang datanya, tapi kalau mereka di rapid test dan akhirnya diisolasi itu pasti karena sudah ada inisiasi ke sana. Bu, izin Bu soal penyaluran bantuan sosial ini kalau misalnya PSBB berlanjut gimana? Lanjut. Tadi saya Berapa sudah banyak, Bu? Ada penambahan Nah, tadi nggak? kan saya sudah sampaikan dengan Pak Wali, Pak, berarti kita harus dalam arti memenuhi kebutuhan lagi, memesan kembali kepada Bulog. Data kemiskinan kita yang kemarin kan 49.000 sekian ya, tapi ada data misbar kan 32.000 sekian, 32.000. Nah, yang sudah kita bicara kalau yang untuk 49.000 sudah selesai, oke? Yang 32.000 juga separuh sudah selesai. Nah, nanti tahap kedua kita akan pesan yang 49.000 sekian plus yang data misbar yang separuh tadi yang belum terberikan. Oh, jadi artinya 49 yang belum dapat itu akan dapat kembali, Bu? Iya, di tahap kedua. Oke. Oh, itu tetap pemesanannya porsinya juga sama, Bu? Sama persis. Insya Allah ya, jangan Ibu bilang pasti tapi sama persis. Sama persis. Iya. Ini kan kemarin ada yang verifikasi, ada yang dari pihak RT mengajukan lagi data-data yang dimutakhirkan. Nah, tapi ada beberapa warga yang belum dapat, itu gimana Bu pengajuannya? Silakan, saya sudah sampaikan kepada lurah dan camat. Bagi warga masyarakat Kota Palembang yang hadir menyampaikan data, mungkin sebelumnya mereka bukan termasuk kategori misbar, tapi karena kondisi ini mereka jadi misbar. Silakan, kita tidak nutup. Silakan, akan tetapi tentu tidak serta-merta kita berikan, diverifikasi dulu oleh dinas sosial. Apakah datanya memang sudah sama gitu loh, jangan sampai ada ganda dan sebagainya. Hmm.